Selamat sore Bapak dosen, pengasuh mata kuliah pendidikan anti korupsi. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya dari jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Pada video kali ini, saya akan menganalisis tentang peluang korupsi dana penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, latar belakang. Memasuki tahun 2020, dunia tengah gencar dengan adanya penemuan virus yang disebut COVID-19. Virus ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga berujung pada kematian. Virus ini disebut sebagai pandemi global karena sudah menyebar di semua negara di dunia. Di Indonesia sendiri, kasus positif COVID-19 terdeteksi pertama kali pada tanggal 2 Maret tahun 2020 kemarin dan masih menyebar hingga saat ini. Pandemi ini sangat memukul perekonomian bangsa kita. Nah, dalam upaya menanganinya, Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan ekonomi nasional di tengah pandemi, beliau pada tanggal 31 Maret 2020 mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan ini kemudian disahkan pada 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pasal 27 dalam ketentuan penutup Perpu 1/2020 bisa menjadi pemicu terjadinya korupsi secara legal. Hal ini disebabkan semua tindakan yang dilakukan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, atas nama stabilitas sistem keuangan dan untuk mencegah terjadinya bahaya bagi perekonomian nasional, tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dan bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara. Perpu ini yang kemudian dijadikan pijakan oleh pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan demi penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Momen pandemi merupakan kesempatan besar bagi siapapun pemegang kebijakan dan anggaran untuk melakukan praktik korupsi. Mengutip pendapat Kofi A. Annan, mantan Sekjen PBB, bahwa korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan, dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang. Dalam makalah ini akan diulas mengenai peluang korupsi dana penanganan COVID-19 di NTT dan juga mekanisme dalam rangka mencegah tindakan korupsi. Yang pertama, peluang korupsi dana penanganan COVID-19 di NTT. Sebelum saya menganalisis tentang peluang korupsi dana penanganan COVID-19 di NTT, saya akan mengulas beberapa poin kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, khususnya dalam pasal 27 yang membuka peluang terjadinya korupsi. Yang pertama, pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Sayangnya, dalam aturan ini tidak diatur secara terperinci siapa saja pihak yang berhak menerima pembebasan biaya impor.
Hal inilah yang memungkinkan membuka peluang penyalahgunaan dan ketidaktepatan penerima manfaat dari kebijakan ini. Yang kedua, peluang menyangkut kebijakan pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan stabilitas sistem keuangan yang perlu dipayungi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, termasuk di bidang kebijakan belanja negara, keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Hal inilah yang menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah daerah dalam rangka COVID-19. Inilah yang akan diulas lebih lanjut dalam makalah saya. Yang ketiga, terkait anggaran jaring pengaman sosial. Apalagi tahun 2020 kemarin, terutama pada tanggal 19 Desember 20 diadakan pilkada serentak. Data yang dikeluarkan KPK menyebutkan ada titik krusial penganggaran jaring pengaman sosial karena dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, terdapat 37 daerah atau 13,7% yang menganggarkan jaring pengaman sosial di atas 40%. KPK mengidentifikasi titik rawan terkait pendataan penerima, klasifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya penyelewengan kekuasaan dan korupsi karena tidak ada kejelasan tentang indikator penerima, validasi data, barang yang akan diberikan, proses pengadaannya, serta mekanisme pengawasannya. Yang berikut, fenomena korupsi di NTT. Korupsi telah menjadi bencana besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari waktu ke waktu. Tampak bahwa setelah adanya otonomi daerah, para pejabat pemerintah daerah, para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan proyek, camat, kepala desa, bahkan hingga kepala sekolah dan guru, tak canggung-canggung untuk menggunakan jabatannya sebagai lahan subur untuk melakukan praktek korupsi. Bahwasanya kebijakan otonomi daerah akhirnya terkesan hanya menjadi sarana untuk memindahkan praktek korupsi dari pusat ke daerah. Otonomi daerah bukan sebagai kesempatan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi lebih sebagai arena baru untuk perampokan uang negara yang berakibatkan pada pemiskinan yang lebih kejam pada rakyat. Ia lalu menjadi gangguan bagi para koruptor untuk menunjukkan aksi mereka dalam mencuri uang rakyat. Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode 2017 sampai 2020 didominasi oleh pihak swasta. Hasil riset menunjukkan bahwa aktor korupsi di NTT selama kurun waktu 2017 sampai Juni 2020 mencapai 84 orang, yang didominasi oleh pihak swasta sebanyak 34 orang. Aktor lainnya berasal dari kalangan ASN sebanyak 25 orang dan kepala desa 13 orang. Hasil riset ini membuktikan bahwa aktor korupsi kebanyakan berasal dari pihak swasta dan kalangan aparatur sipil negara. Praktik korupsi yang terjadi mendominasi pada sektor penggunaan barang dan jasa sebanyak 19 kasus. 2 kasus kredit macet bank, pungutan liar dana bantuan operasi nasional, pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah, dan gratifikasi masing-masing 1 kasus. Dilansir dari beberapa media, beberapa bulan terakhir ini di NTT juga rentan dengan kasus dugaan korupsi dana COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Aksi demo ampun di depan kantor Badan Pengawasan Keuangan Negara Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi NTT Kamis 17 Desember 2020 untuk meminta BPK melakukan pengauditan dugaan penyelewengan dalam penyaluran dana bansos untuk mencegah COVID-19 melalui yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi NTT sebesar 810 triliun. Pemerintah Provinsi NTT telah mendapat anggaran melalui APBD yang sudah dilakukan pembelanjaan terhadap penanganan COVID-19, namun sampai dengan hari ini belum ada keterbukaan terkait pemakaian dana tersebut. Modus yang biasa dipakai dalam praktik korupsi di NTT yakni penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana alokasi umum. Hal ini dilakukan dengan cara penggelembungan dana dalam pengadaan barang dan jasa serta pembuatan proyek-proyek fiktif di banyak sektor. Konsekuensinya, korupsi akhirnya terus mengakar hingga ke pelosok-pelosok terpencil, bahkan dibiarkan hingga membunuh nasib hidup begitu banyak masyarakat NTT. Yang berikut, peluang korupsi dalam penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Pemda Provinsi dan Kabupaten atau Kota di NTT sudah mendeklar telah mengalokasikan APBD untuk penanganan bahaya COVID-19 dengan total anggaran mencapai 1,1 triliun lebih. Akumulasi dari realokasi APBD Provinsi dan 22 kabupaten dan kota se-NTT dengan perincian pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran dari APBD-nya sebesar 286 lebih miliar, sedangkan 22 kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran APBD-nya sebesar 942 triliun lebih. Dengan jumlah realokasi anggaran sebesar itu, berarti Pemda harus menunda program pembangunan pada 15 pos mata anggaran APBD karena mensubstitusikan anggaran belanjanya kepada penanganan COVID-19 dengan fokus pada 3 sektor, yaitu sektor penanganan COVID-19, sektor jaring pengaman sosial, dan sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi virus COVID-19. Dalam pandangan KPK, ketiga sektor itu sama-sama rawan terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga harus diawasi secara ketat, apalagi ada bantuan dana dari Dinas PUPR untuk proyek-proyek yang ditangani seperti infrastruktur jalan dan jembatan, juga ada dana dari bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang difokuskan untuk membantu kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi corona. Juga ada sumbangan dari pihak ketiga yang diberikan langsung kepada Pemda. Modus operasinya masih konvensional, yaitu dengan menciptakan data penerima fiktif, belanja fiktif, biaya pengobatan fiktif, dan lain-lain. Karena lemahnya pengawasan akibat keengganan dan trauma petugas terhadap bahaya COVID-19, seakan-akan memberi peluang untuk terjadinya korupsi, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dengan potensi kebocoran anggaran ditaksir hingga mencapai 30%. Terkait soal kebocoran dalam mendata dan memilah bantuan dana pihak ketiga yang langsung diberikan kepada pejabat tertentu di daerah, misalnya kepada gubernur atau bupati atau wali kota yang bisa saja tidak terdata atau terdata tetapi disamarkan. Ini juga salah satu pintu masuk peluang untuk terjadinya korupsi yang mesti diwaspadai. Juga kebijakan realokasi anggaran pemerintah Provinsi NTT sebesar 286 triliun lebih
juga fokus pada sasaran objek penerima yang sama dengan fokus bantuan pada 22 kabupaten dan kota yang mengalokasikan anggaran sebesar 942 triliun lebih untuk penanganan COVID-19 yang masing-masing kabupaten atau kota besarannya bervariasi dan berbeda satu sama lain. Berdasarkan ulasan di atas, saya menyimpulkan bahwa secara faktual maraknya praktek korupsi di NTT akhir-akhir ini diakibatkan oleh lemahnya etos transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Tampak bahwa dari pemerintah yang satu ke pemerintah yang lain, rakyat sering hanya dianggap sebagai objek, bukan sebagai partner yang turut terlibat dalam mengetahui proses pelaksanaan anggaran daerah dalam wacana publik. Masyarakat NTT jarang bahkan tidak dilibatkan dalam informasi menyangkut keuangan daerah, baik itu melalui media massa, media elektronik, dan sebagainya, guna mengontrol perkembangan penggunaan anggaran yang ada. Padahal menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat juga berhak untuk mengetahui informasi tentang laporan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena ini semakin diperparah ketika sistem pengawasan dari para aparat hukum sangat minim. Misalnya, penegakan hukum perkara korupsi hanya sebatas pada tingkatan staf dan belum menyentuh hingga ke pejabat pimpinan. Yang berikut melihat peluang yang ada untuk terjadinya korupsi yang telah saya ulas tadi, terdapat mekanisme yang diupayakan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana COVID-19 terlepas dari masalah korupsi yang sudah terjadi. Beberapa upaya yang sudah atau sedang diusahakan di Indonesia terdiri dari upaya preventif dan represif. Agar korupsi tidak mewabah menjadi pandemi, perlu adanya upaya-upaya terobosan dalam mencegah dan menanggulangi berbagai persoalan motif dan peluang korupsi. Terdapat berbagai upaya edukatif dan represif untuk mencegah dan menindak terjadinya kasus korupsi. Upaya edukatif dapat ditunjukkan dengan sikap para pemimpin bangsa dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan contoh dari teladan, dan seluruh pemangku kebijakan pun harus menunjukkan keberpihakannya dengan menaruh perhatian yang lebih terhadap berbagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas. Para pemimpin dan seluruh pemangku kebijakan harus terus memasifkan program-program anti korupsi guna mencegah berbagai tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak manapun. Di samping itu, perlu adanya upaya penguatan sistem hukum dan sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip good and clean governance. Upaya tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini, yakni adanya era revolusi industri 4.0 yang berbasis teknologi digital. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi serta layanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi, serta pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi di pusat ataupun di daerah, sehingga jalannya pemerintahan semakin transparan dan akuntabel. Dibutuhkan juga upaya kerjasama antara berbagai pihak, baik pemerintah, kalangan swasta, maupun masyarakat luas, guna meningkatkan penguatan sistem dan kontrol publik terhadap akuntabilitas penyelenggaraan negara. Upaya lainnya yang berbasis sosial budaya pun harus terus dilakukan. Hal tersebut diantaranya dengan melakukan demokratisasi budaya politik dan memperkuat sistem sosial dan budaya yang adil.
Upaya ini sangat penting agar mampu mencegah praktik-praktik kebiasaan seperti pemberian buah tangan atau gratifikasi di kalangan masyarakat. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi ataupun kesalahan dalam pengucapan kata-kata tertentu.